Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa kembali melanjutkan beberapa agenda pembelajaran kita, khususnya di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para santri yang sudah meluangkan waktunya untuk tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap bisa fokus ya. Apalagi ini kan kelas 12, ada di fase akhir untuk pendidikan formal tingkat atas. Oke, sebelumnya Ustadz membahas tentang manajemen dan kewirausahaan. Di sini kita akan coba membedah sedikit teori serta nanti ada beberapa konsep dalam prakteknya tentang manajemen organisasi atau manajemen usaha. Ini memang materi yang berbeda ya dibandingkan dengan prakarya dan kewirausahaan di tempat yang lain. Kenapa? Karena Ustadz ingin khususnya bagi santri MA Perista Robong itu minimal tahulah beberapa wawasan yang berkaitan dengan dunia profesional. Di antaranya adalah tentang manajemen. Karena untuk hal apapun dalam bidang kehidupan apapun, untuk profesi apapun, dengan latar belakang kaliannya apapun, kita tidak akan lepas dari yang namanya sebuah aktivitas manajemen. Terlebih kita hidup sebagai manusia bersosial pasti akan terkait dengan yang namanya sebuah organisasi. Oke, untuk menefisiensikan waktu kita mulai saja. Manajemen organisasi atau manajemen usaha. Ini masih di serinya manajemen dan kewirausahaan ya. Ini mohon maaf salah judul, harusnya masih tetap seri 1. Session 1 yaitu tentang manajemen dan kewirausahaan. Materinya adalah tentang manajemen organisasi atau manajemen usaha. Oke. Berbicara manajemen, maka akan berbicara seorang manajer, seorang pemimpin ya, sama lah ya. Perbedaannya hanya sedikit, cuman pada intinya melekat antara manajer dan pemimpin. Seorang manajer yang baik adalah seseorang yang tidak khawatir tentang karirnya. Jadi menurut si Burns ini adalah ketika seseorang sudah tidak khawatir akan karirnya, tetapi dia memperdulikan karir mereka yang bekerja untuknya, maka itulah seorang manajer. Misal, ketika kamu di sini menjadi seorang dokter, kamu tidak akan terlalu khawatir dengan profesi kamu sebagai dokter, tapi kamu akan memikirkan bagaimana nasib para perawat, karyawan yang membantu kamu di bidang kedokteran. Nah, itulah yang harus kalian pikirkan. Di bidang lain misalkan seorang konsultan keuangan ya sama. Apalagi ketika kamu bekerja, sama bekerja pun seperti itu. Kamu tidak akan memikirkan posisi kamu, jabatan kamu, yang penting kamu bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar kamu nyaman. Karena gini, keberhasilan suatu pekerjaan, keberhasilan suatu usaha itu didukung oleh kamu yang punya potensi dan lingkungan serta sumber daya yang ada di sekitar kamu. Bisa nggak kamu untuk mengefektifkan, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya tersebut? Ya, ini hanya prolognya dulu tentang manajemen organisasi atau manajemen usaha. Oke, manajemen organisasi ini jika kita teorikan dalam sebuah pendapat yang saya kutip dari Gulick. Manajemen merupakan bidang pengetahuan atau ilmu yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Makanya ruang lingkupnya manajemen organisasi. Karena dalam organisasi sendiri kan yang kita pahami itu terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan. Nah, di sini bagaimana kita saling memahami dan bagaimana kita untuk bekerja sama. Karena goals dari organisasi adalah sebuah teamwork. Oke. Keduanya adalah dari si Follett. Management is the art of getting things done through people. Jadi manajemen adalah sebuah seni untuk mendapatkan sesuatu melalui orang-orang.
Ini materi manajemen organisasi ini kalau ada yang cocok ya, ini sekilas tentang 12 ketika kelas 12 ketika Ustadz menyusun ini dan melihat beberapa yang bimbingan dengan Ustadz juga tentang kartul, ini ada yang materi-materi tentang manajemen ya, kalau cocok bolehlah kalian gunakan, kan pun hasil kutipan dari tulisan-tulisan yang lain. Jadi manajemen itu kan tadi yang pertama tentang ilmu, kedua tentang seni. Nah inilah yang akhirnya tetap berhubungan dengan yang namanya manusia. Makanya penekanan organisasi atau penanganan manajemen organisasi atau manajemen usaha adalah bagaimana mencapai suatu tujuan dengan sebuah ilmu dan sentuhan seni melalui orang-orang. Ya, jadi itu tipping pointnya ada di sana. Oke. Konsep dasar organisasi atau usaha. Yang pertama tadi karena organisasi fokus ke people ya, memberdayakan orang, maka di sini adalah alokasi sumber daya organisasi yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Manusianya, alatnya, teknologinya, informasinya, dan sebagainya yang sesuai dengan organisasi. Nah, ini harus diatur oleh manajemen. Yang kedua adalah membangun kerangka kerja organisasi atau organisasional design. Ini kan juga tetap sama, harus bisa oleh seorang manajer ini dibangun. Sehingga desain organisasi ini akan dengan mudah kita membuat suatu pemetaan terhadap orang-orang yang akan bekerja atau membantu dalam kegiatan organisasi atau usaha kita. Ketiga, membentuk secara spesifik dari kerangka kerja organisasi yang disebut dengan organizational structure. Jadi ini mah ya struktur organisasinya. Tadi desainnya misalkan desainnya di bidang pendidikan, di bidang kuliner, di bidang fashion, di bidang kesehatan, di bidang profesional apapun itu, nanti dibuatlah struktur yang sesuai. Jadi jangan asal pakai struktur karena tidak semua struktur itu sama ya. Itulah nanti kalau untuk struktur masih sebenarnya materinya lebih dalam lagi di perilaku organisasi, cuman nggak akan usah bahas materi ini. Oke. Alokasi sumber daya organisasi atau usaha. Yang pertama ada division of work atau job specialization, itu menyederhanakan pekerjaan yang telah direncanakan, menyederhanakan suku kegiatan dan pekerjaan, proses pembagian spesifikasi pekerjaan. Jadi ini mah lebih ke apa ya? Penyederhanaan dan pekerjaan. Jadi turun dari konsep ke visi, misi, strategi, baru ke pekerjaan. Ya. Keduanya adalah departmentalization. Itu kriteria pengelompokan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan bagian atau departemen yang bersangkutan. Nah, ini sudah sesuai dengan bidangnya, misalkan bidang keuangan, misalkan bidang komunikasinya, bidang humasnya, misalkan kalau di dalam dunia kesehatan ada analisis labnya, di bidang ekonomi ada bagian akuntannya, di bidang keagamaan nanti ada bagian bidang ruhiyahnya dan sebagainya. Itu jadi sudah disesuaikan dengan departmentalization-nya. Yang ketiganya adalah tentang hierarkinya, spesifikasi kebutuhan sumber daya. Jadi ini akan membahas tentang kebutuhan akan suatu posisi. Misalkan lulusan dari mana, apa pendidikannya, bagaimana pengalamannya, dan seterusnya. Keempatnya adalah garis koordinasi, yaitu integrasi seluruh proses organisasi, dimulai dari pencapaian tujuan, penentuan arah, dan sebagainya. Itulah beberapa alokasi sumber daya manusia yang harus dioptimalkan dalam aktivitas organisasi atau usaha. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini mohon maaf banget karena Ustadz bidangnya di bidang industri, ya sukanya industri kuliner, makanan, maka ya Ustadz coba relasikan antara konsep tadi dengan apa yang sudah pernah Ustadz alami. Misal, ini ada beberapa tugas: memasak makanan, membeli bahan pokok, menuliskan menu, mengantarkan makanan, menerima pembayaran, membuat laporan keuangan harian dan bulanan. Itu adalah itu adalah sumber kerjanya, tugasnya harus kita kerjakan. Dibuatlah beberapa job spesialisasinya. Misalkan memasak makanan dengan membeli bahan pokok, menuliskan menu dengan mengantarkan makanan, menerima pembayaran, membuat laporan dan keuangan. Itu hierarki tugasnya. Langsung nanti diturunkan kepada garis koordinasinya. Ya, ada bagian dapur, bagian pelayanan, bagian ini kan harus saling berkoordinasi. Jangan sampai nanti di bagian keuangan, di bagian pelayanan ketika menulis pesan, di dapurnya sudah kosong. Ketika mau bayar juga bingung karena stoknya sudah kosong.
Yaitu nanti adalah job departmentalization. Ya, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada alokasi-alokasi yang memang harus kita sesuaikan dengan jobnya, hierarkinya, departmentalization-nya sampai ke koordinasinya. Itulah ya gambaran singkatnya saja dulu. Nanti prakteknya ya akan berbeda, di dunia kesehatan beda lagi, dunia ekonomi beda lagi, dunia keagamaan beda lagi. Ini hanya yang pernah saya alami di bidang yang sedang saya tekuni, yaitu usaha bidang kuliner. Oke. Selain alokasi, ada faktor sumber daya organisasi. Pertama, itu adalah bagaimana membangun sebuah strategi organisasi. Ada strukturnya, ada visinya, dan dinamisasinya. Organisasi harusnya yang namanya perubahan-perubahan. Keduanya adalah skala organisasi, baik internal maupun eksternal, kecil atau besar, sumber daya organisasinya apa yang dibutuhkan, selanjutnya aktivitas organisasinya seperti apa. Ya, kalau tadi saya di bidang makanan, ya kurang lebih kayak tadi, tugas dan sebagainya. Keduanya adalah ada bantuan teknologi, alat bantu organisasi, dan sumber daya teknologi. Ini harus kita pikirkan untuk organisasi di zaman sekarang karena dunianya sudah dunia digital ya, pada dengan kondisi COVID ya semuanya sudah serba terdigitalisasi. Yang terakhir jangan diabaikan adalah faktor lingkungan. Bagaimana organisasi karena dinamis harus respon terhadap perubahan. Penyesuaian keadaan eksternal, begitu pun dengan internal. Nanti internal akan banyak perubahan juga, perubahan-perubahan. Ketiganya adalah karakteristik masyarakat yang harus kita pahami. Ini akan berkaitan dengan budaya di masyarakat itu sendiri. Oke, kemampuan bermanajerial. Nah, ini yang harus kita miliki sebenarnya ya. Ini hanya tambahan saja wawasan. Pertama itu adalah technical skills. Di sini adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Biasanya technical skills, apapun bidangnya kita harus bisa ini. Kamu di bidang IPA ya minimal komputer harus bisa lah. Kamu di bidang IPS minimal komputer harus bisa lah. Kamu di IAI ya minimal komputer juga sama harus bisa. Jadi technical skill ini adalah kemampuan yang hampir semua elemen manusia itu bisa. Kayak sekarang apa ya, technical skill sekarang mungkin main medsos ya. Semua orang bisa. Cuman optimal atau tidaknya, nah itu yang nanti akan kita kembangkan. Human relation skill itu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan banyak orang di tengah masyarakat. Nah ini juga sama, mempunyai hubungan yang baik antar manusia. Nah, sekarang kalian di MA kelas 3 pastikan, kelas 12 pastikan banyak yang mensupport ya, ketika kartunya belum disupport. Ketika itu kan ada lingkungan-lingkungan yang memang mensupport kalian untuk bisa tumbuh. Yang ketiganya adalah conceptual skill. Ini keahlian dalam berpikir sistematis, dalam mendiagnosa dan menganalisis situasi yang berbeda. Ini biasanya ada di tahanan mereka yang sudah punya pengalaman. Nah, kita mah ya untuk SMA ini ya kan tadi wawasan ya ada poin 1 dan 2 saja sudah baik. Oke, decision making skills yaitu keahlian mengidentifikasi masalah sekaligus melakukan berbagai solusinya. Nah, ini mah ibarat kita memecahkan sebuah masalah, problem solvernya kamu, masalahnya kamu tahu, ya solusinya seperti apa kamu yang tahu. Time management skills, nah ini yang sedang kamu pelajari juga sekarang ya. Kartu, ada deadline-nya, ada bimbingannya, dan sebagainya. Global management skills, ini keahlian manajer yang tidak saja fokus pada suatu keadaan di negara tertentu, tetapi juga di lintas negara. Nah, ini yang harus kalian pahami di era globalisasi sekarang, di era modernisasi sekarang, ini kan informasi dari negara lain ke kita itu tidak terbatas. Makanya kita harus punya skills ini agar kita tidak mudah terbawa arus, kita tetap bisa mengeluarkan karakteristik keindonesiaan kita, keislaman kita, sehingga kita tetap mempunyai ciri khas. Yang terakhir adalah technological skills, yaitu keahlian manajerial dan mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Kalau tadi mah technical skills mah kita bagaimana bisa, kalau ini mah lebih ke arah bagaimana kita memahami perkembangan-perkembangan di dunia teknologi dan informasi. Kayak sekarang misalkan 4.0, nanti ada Society 4.0 dan sebagainya. Ya inilah yang harus kalian pahami. Nah, itulah paling ya untuk materi hari ini untuk manajemen organisasi atau usaha, karena ini ada juga dari Zonde Rockefeller tentang suatu pendapatnya itu manajemen yang baik merupakan sebuah proses untuk mengarahkan orang awam dalam melakukan pekerjaan orang-orang unggul. Maksudnya seorang manajemen atau proses manajemen yang baik itu adalah ketika di dalamnya ada seseorang yang mampu mengejarkan orang-orang baru, orang-orang yang belum bisa, orang-orang yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi atau bisa meneruskan orang-orang yang telah unggul sebelumnya.
Makanya di tingkat SMA kan ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Biasanya ini kalau kondisi normal kan ketika masuk kelas 10, kelas 11 juga mengajari ke kelas 10 atau sharing kelas 12, sharing ke kelas 11. Sama lah. Dalam proses manajemen organisasi atau usaha pasti terjadi proses ini. Makanya kalian jangan takut selagi kalian percaya diri akan potensi yang kalian miliki, ya selama itu juga akan ada orang-orang di sekitar kamu yang akan membantu kamu. Oke, itu dulu saja untuk materi hari ini tentang manajemen dan organisasi. Manajemen organisasi atau manajemen usaha mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah berbuat baik, tetaplah bermanfaat, jangan lupa jaga kesehatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam materi ini. Mudah-mudahan semangat selalu. Assalamualaikum. Iya, jangan lupa untuk isi absennya ada di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.